Suku Muso adalah salah satu suku di Cina Barat yang tinggal di Provinsi Yunnan Sichuan, Tiongkok, dekat dengan perbatasan Tibet. Kebanyakan dari mereka tinggal di wilayah Yongning, yaitu wilayah sekitar Danau Lugu. Suku ini memiliki tradisi unik dalam hal pernikahan. Suku ini didiami sekitar 40.000 orang Muso yang memiliki kebudayaan unik dan berbeda dengan kehidupan masyarakat modern. Kebudayaan di sini sangat bertolak belakang dengan apa yang kita lihat selama ini. Suku Muso nggak mempunyai konsep keluarga inti yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kalian bisa bayangkan, sebuah masyarakat tanpa ayah berarti tidak ada pernikahan dong. Dan tentunya sudah pasti tidak ada perceraian. Bahkan, wanita Muso tidak mengenal istilah suami karena memang tidak ada pernikahan di sana. Keluarga dalam suku Muso terdiri dari ibu, anak, dan nenek. Suku Muso menganut sistem matriarki atau kedudukan wanita lebih tinggi dibanding laki-laki. Suku Muso juga dijuluki sebagai kerajaan perempuan karena semua kendali diputuskan oleh kaum perempuan, sehingga wanita lebih berperan dibandingkan dengan pria. Di suku ini, wanita telah memimpin Muso selama 2000 tahun. Jadi, wanita memiliki hak untuk memutuskan segalanya, sedangkan pria justru tidak dihormati. Suku ini juga memiliki tradisi unik, yaitu Aksia atau walking married atau pernikahan berjalan. Artinya, masyarakat suku Muso, khususnya para wanita, bebas memilih pasangan seksual tanpa perlu adanya ikatan pernikahan. Para wanita Muso biasanya dianggap sudah dewasa secara seksual dimulai dari usia 13 tahun. Kemudian mereka akan diberikan kamar pribadi sendiri. Selanjutnya mereka akan mengundang pria dan bebas memilih pria yang mereka sukai untuk berhubungan badan tanpa ada ikatan pernikahan. Bahkan, wanita diperbolehkan untuk mengajak pria yang berbeda tanpa ada yang bisa melarang. Jadi jangan heran jika seorang laki-laki akan menyelinap masuk ke kamar perempuan untuk berhubungan lalu pulang sebelum matahari terbit. Pihak keluarga mereka tidak akan ikut campur, begitu juga dengan teman-teman mereka. Meski sudah umum, tapi mereka tidak boleh menyebut siapa saja yang menjadi pasangan yang pernah tidur dengan mereka. Ketika sedang tidur bersama, pria juga diwajibkan untuk menaruh topi di gagang pintu untuk memberi tanda bahwa tidak boleh ada pria lain yang masuk ke kamar tersebut. Jika terjadi kehamilan akibat hubungan tersebut, sang wanita akan tetap merawat kehamilannya, melahirkan dan membesarkan anak tersebut. Mereka tidak akan pernah ambil pusing siapa ayah dari bayi yang dilahirkannya, karena memang begitulah adat yang berlaku. Karena masyarakat Muso tidak mengenal adat pernikahan, adalah hal yang wajar jika seorang anak tidak tahu siapa ayah biologisnya. Bagi mereka, semua orang sama, jadi tidak ada yang peduli siapa ayah mereka. Mereka bekerja bersama, menikmati hidup, dan bermain di waktu luang mereka. Para perempuan suku Muso tidak akan pernah diberikan status buruk walau sudah melahirkan anak di luar nikah. Karena mereka tidak mengenal istilah perzinaan maupun anak haram. Anak-anak mereka juga dibesarkan tanpa kehadiran ayah. Mereka yang menjadi ibu akan mengurus anaknya sendiri. Saudara kandung dari ibu juga diperbolehkan untuk merawat anak itu. Sedangkan ayah dari sang anak sama sekali nggak diperbolehkan tinggal bersama maupun mendidik anaknya. Di sana, perempuan diperlakukan sebagai makhluk superior dan berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. Wanita Muso memiliki hak untuk mewarisi properti dan tanah. Mereka mengelola banyak kegiatan rumah tangga. Wanita Muso juga pergi bekerja mencari nafkah. Misalnya bekerja sebagai petani, berdagang, atau mencari ikan di danau. Sedangkan untuk kepala keluarga, peran ini diisi oleh orang yang disebut Ahmi. Dia adalah perempuan paling tua di rumah. Biasanya, dialah yang berkuasa atas rumah dan menentukan segala keputusan di dalamnya. Seorang Ahmi mengatur keuangan seluruh anggota keluarganya, termasuk memilih pewaris harta kekayaan. Hal ini dinilai sangat wajar, mengingat wanita pada suku Muso ini memiliki kedudukan dan peran tertinggi. Sementara peran laki-laki ditugasi sebagai pembajak, membangun rumah, menyembelih ternak, menyiapkan upacara kematian, berperang, dan memancing. Mereka tidak memiliki pekerjaan, biasanya mereka hanya nongkrong, dan cenderung hanya hidup untuk rutinitas malam saja, alias bercinta.
Uniknya, konsep berganti-ganti pasangan bagi wanita musuh adalah sebagai pelampiasan dan pelepas lelah dari pekerjaan berat yang mereka jalani sehari-hari. Tradisi Aksia ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang berasal dari kondisi pernikahan di zaman dulu. Sejarah mencatat bahwa mereka pernah hidup sebagai keluarga normal, layaknya kebanyakan orang. Hanya saja, dahulu kala para perempuan sering ditinggal oleh suami mereka untuk berdagang sutra dari Cina ke India. Karena kesepian dan sakit hati, mereka memutuskan untuk hidup dan berhubungan tanpa ikatan. Mereka jugalah yang melakukan segala sesuatunya tanpa melibatkan lelaki, walaupun hal ini dianggap nggak wajar di negara kita. Namun, bagi mereka, hal tersebut merupakan tradisi yang harus dijaga karena sudah berumur ratusan tahun. Untuk menghindari masalah sosial, sejak tahun 1970, pemerintah mendorong orang musuh untuk mengubah kebiasaan mereka. Mereka yang sudah bergaul dengan masyarakat modern akan berubah pikiran dan mendobrak tradisi untuk melakukan pernikahan resmi dengan suku lain dan hidup berkeluarga sebagai orang tua utuh bagi anak-anaknya, seperti masyarakat pada umumnya. Suku musuh merupakan suku yang terbuka dengan pendatang baru. Oleh sebab itu, lambat laun sistem Aksia ini mulai pudar karena banyaknya penduduk asli yang pindah keluar dan pendatang yang masuk ke daerah tersebut. Melihat keunikan tradisi ini, banyak wisatawan berkunjung ke suku ini untuk melihat adat dan budaya suku musuh. Itu tadi adalah tradisi unik suku musuh. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang suku-suku di dunia. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.